Hai penonton Sisi Terang, ketemu lagi sama aku Tom. Dan kali ini aku mau ngajak kamu menjelajah waktu ke masa depan. Semisal hari ini kamu berulang tahun dan seluruh kerabatmu ikut ngerayain. Totalnya ada 562 orang. Mantap! Kamu perlu bantuan banyak orang untuk masang 1000 lilin. Kamu juga udah nyiapin kue 40 lapis dan bikin rumah sendiri. Dengan rata-rata harapan hidup baru, kamu punya waktu yang panjang untuk mendalami hobi apapun. Ini bukan cerita sci-fi loh. Ada manusia di dunia ini yang diprediksi akan bisa hidup sampai 1000 tahun. Bisa aja orang itu tetanggamu sendiri, teman kamu, atau malah kamu. Berkat makanan yang lebih bergizi, akses air bersih yang lebih mudah, dan perkembangan pesat di dunia medis, manusia saat ini bisa hidup jauh lebih lama dibandingkan 150 tahun lalu. Para saintis tengah berupaya mencari cara untuk memperlambat, menghentikan, atau malah membalikan proses penuaan. Salah satu ahli penuaan terkemuka, Aubrey de Grey, meyakini kalau manusia bisa melawan proses penuaan secara medis. Aubrey punya karir gemilang di bidang IT, tapi dia tertarik dengan biologi dan mulai meneliti masalah penuaan. Dia ngelanjutin studinya di Cambridge dan mendapat gelar PhD di bidang biologi. Lalu, dia menginvestasikan sebagian besar warisannya untuk proyek ini. Hampir semua makhluk hidup pasti mengalami penuaan, tapi kecepatan dan tahapannya memang bervariasi. Kerang kuahong bisa hidup selama lebih dari 500 tahun. Sedangkan lalat capung betina cuma punya siklus hidup kurang dari 5 menit. Para saintis sudah bisa memperpanjang masa hidup berbagai organisme seperti ragi, cacing, lalat buah, dan mamalia kecil berkat adanya rekayasa genetika dan terapi sel induk. Semua makhluk hidup juga punya kesamaan susunan kimia. Jadi kemungkinan strategi yang sama bisa diterapkan pada manusia. Dr. de Grey menjelaskan penuaan disebabkan oleh metabolisme yang bermasalah. Dia juga memperkirakan kalau penyebabnya cuma ada 7 jenis. Kalau ilmuwan tahu cara mengatasi kerusakan sel dan molekul sebelum kondisinya terlalu membahayakan, mereka bisa mencegah penuaan pada manusia. Dr. de Grey meyakini mereka akan bisa mengatasi masalah ini pada tikus dengan menghentikan proses penuaannya selama 10 tahun dengan terapi sel induk. Setelah prosesnya selesai, mereka perlu nunggu 15 tahun lagi untuk nyari solusi yang sama pada manusia. Sel induk bisa memberi sel baru pada tubuh selagi tumbuh, sehingga mampu mengganti sel dan jaringan yang hilang atau rusak secara alami pada tubuh kita. Hal ini bisa terjadi karena sel induk terus terbagi, dan prosesnya juga terus berulang. Selain itu, sel induk mengandung materi genetik yang bisa berubah menjadi sel lain. Malahan, sel induk dewasa sudah digunakan untuk mengobati sejumlah kondisi. Menurut teori, ada teknologi yang bisa dipakai untuk mengambil dan mindahin untai DNA, sekaligus bisa nambahin dan ngilangin untainya. Prosesnya akan serumit ngumpulin 850 buku Shakespeare cuma buat ngedit salah satu hurufnya. Rekayasa DNA nantinya akan bisa mencegah proses penuaan dan memperpanjang umur. Tiap kali melakukan terapi, pasien akan lebih sehat. Organ, saraf, dan tulang mereka juga lebih muda. Dr. de Grey menjelaskan, manusia di zaman now nggak akan nemu terapi yang bisa bikin kita hidup sampai 1000 tahun. Tapi para saintis bisa aja nambahin umur kita sampai 30 tahun. Maka mereka perlu waktu untuk meneliti lebih lanjut. Terapi baru juga bisa ditemukan untuk memperpanjang umur kita sampai 50 tahun. Dengan begini, perlahan kita akan bisa ngelawan proses penuaan. Dan manusia yang masih hidup di zaman now kemungkinan akan bisa ngerayain ulang tahunnya yang ke-1000. Umur manusia yang tercatat resmi sejauh ini mencapai angka 122 tahun. Semoga aja tabungan pensiunku bisa cukup buat menikmati masa tuaku. Kalau diberi umur panjang, aku nggak mau bersusah payah kerja lagi. Yah, maunya sih gitu. Dunia ini terus mengalami perkembangan. Sejumlah ilmuwan memperkirakan kalau proses evolusi telah berlangsung 100 kali lebih cepat selama 10.000 tahun terakhir ini. Suhu tubuh rata-rata terus turun tiap 10 tahun selama 200 tahun terakhir. Pada tahun 1868, suhu 37 derajat Celcius dianggap normal.
Kini, angkanya turun ke 36,6 derajat. Kemajuan di bidang medis memiliki peranan penting dalam mengobati penyakit menular, sehingga mempercepat metabolisme dan membuat suhu internal lebih tinggi. Selain itu, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan yang nyaman dan sejuk, sehingga nggak perlu repot-repot lagi untuk menjaga suhu tubuh netral. Selama 150 tahun terakhir, tinggi badan rata-rata orang dewasa naik 10 cm. Berat badan rata-rata kita juga naik sampai 14%. Ada juga yang lebih berat lagi. Kita bisa menjadi lebih fit karena perbaikan gizi, distribusi makanan, layanan kesehatan, dan kebersihan. Ilmuwan juga yakin tren ini akan terus berlanjut di masa depan. Manusia bertubuh berat dan tinggi akan butuh lebih banyak kalori, jadi ini bisa jadi masalah. Struktur gen manusia juga terus berubah. Ribuan tahun yang lalu, orang dewasa nggak bisa minum susu karena salah satu enzim nggak berfungsi. Saat usaha peternakan menjadi populer, akhirnya kita mendapat gen yang bisa mengontrol toleransi laktosa. Di India, ada sekelompok vegetarian yang tubuhnya mengalami mutasi gen, sehingga mereka bisa memproses asam lemak dari sumber non-daging, lalu mengubahnya menjadi nutrisi penting untuk menyehatkan otak. Para pemakan daging umumnya nggak punya gen ini. Tulang manusia terus melemah dan keropos. Proses ini berawal sejak 12.000 tahun yang lalu. Pada era bercocok tanam, pola makan dan aktivitas fisik manusia mulai berubah. Dan akibatnya, kerangka kita lebih rapuh. Tren ini akan terus berlanjut karena manusia di zaman now makin jarang bergerak. Sebagian orang yang tinggal di rumah perahu di Afrika Tenggara memiliki limpah yang lebih besar daripada tetangga mereka. Adaptasi ini bikin mereka lebih kuat saat berada di bawah air. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan mancing dan ngumpulin kerang. 100 tahun dari sekarang, manusia akan terus mendapat upgrade tubuh meski kita nggak memerlukannya karena alasan medis. Sejumlah perusahaan telah memproduksi kerangka luar mekanik untuk membuat pekerja pabrik lebih produktif. Ada juga kerangka luar untuk para pemain ski agar mereka lebih cepat. Seiring berkembangnya teknologi, alat gerak robot akan terus bermunculan. Alat ini akan meniru gerakan tubuh atau mengganti organ, sehingga penggunanya bisa mewujudkan impiannya. Kita akan bisa mendaki Gunung Everest di umur 80 tahun dengan organ bionik yang dikendalikan dari smartphone. Oke, indera baru juga akan muncul. Dengan teknologi, kita akan bisa ngerasain aktivitas seismik melalui sensor di kaki, mendengar gelombang warna melalui antena di kepala, meramal cuaca melalui gadget di telinga, dan punya indera lain yang belum ada saat ini. Dengan begini, manusia akan berusaha lebih dekat dengan alam. Mungkin, ya. Manusia akan lebih sering mengandalkan kemampuan kognitifnya pada gadget. Malahan kebanyakan nggak bisa baca peta lagi karena gadget udah ngasih tahu rute yang harus dilalui. Akan ada antarmuka mesin otak yang bisa mindahin pikiran kita secara online, kemudian menganalisis semuanya. Mekanismenya mirip-mirip kayak penghitung langkah dan kalori pada aplikasi yang bisa melacaknya. Aplikasi di masa depan akan bisa melacak tingkat perhatian kita pada suatu masalah atau malah menganalisis suatu argumen secara detail. Wih, nggak perlu kemampuan manusia aja nih. Nantinya, para ilmuwan akan bisa memperbesar diameter neuron di dalam otak. Dengan begini, kita akan punya waktu reaksi yang sangat canggih dan bisa menggunakan fungsi slow motion beneran saat memerlukannya. Dengan rekayasa genetika, tampilan manusia akan lebih mirip untuk nyesuaiin dengan konsep daya tarik yang berlaku secara umum. Ada kontur tegas, hidung mancung, mata bulat cantik, dan semua bentuk wajah yang sesuai dengan rasio emas. Bagian kiri dan kanan harus simetris. Otak akan terus tumbuh, jadi akan ada dahi lebih lebar. Dan mungkin alis yang lebih tebal juga, biar imbang kan? Karena kemungkinan besar manusia akan mulai hidup di planet lain, kita harus beradaptasi dengan kondisi ekstrimnya. Paru-paru kita perlu dirancang ulang agar bisa menghirup lebih banyak oksigen di atmosfer lain. Jaringan tubuh juga perlu berubah untuk nyaring zat berbahaya dari atmosfer baru. Semakin jauh manusia dari matahari, kondisinya akan semakin gelap, sehingga kita perlu bola mata dan pupil yang lebih besar. Dengan bentuk mata begitu, kita bisa menyerap lebih banyak sinar matahari. Akan ada juga fitur tubuh baru seperti penglihatan minim cahaya dan berkedip menyamping untuk melindungi mata dari sinar kosmik.
Dalam selang waktu 1000 tahun lagi, komputer akan semakin menyerupai manusia, dan untuk mengimbangi kekuatannya, manusia akan lebih terintegrasi dengan robot. Nanobot kecil akan terus bergerak di dalam tubuh untuk meningkatkan semua kemampuan alami kita. Manusia akan bisa merekam suara dan memiliki telepon bawaan di telinga dengan pendengaran super. Akan ada juga penglihatan super dan kesehatan super secara umum. Kedengerannya keren banget kan? Dengan menyatukan pikiran manusia dan komputer, kita akan punya kemampuan otak super. Dengan begini, kita akan bisa nyelesain perhitungan paling rumit dengan cepat, atau nyari korelasi dan fakta di dalam pikiran. Kita juga nggak perlu lagi ngetik pesan karena komunikasi dengan orang lain bisa dilakukan melalui sinyal listrik dan transmisi pikiran langsung. Manusia akan berubah menjadi spesies antar planet. Mars kemungkinan besar akan jadi hunian baru kita. Manusia baru yang lahir di Mars akan lebih tinggi daripada penghuni bumi. Gravitasi bumi 3 kali lebih kuat daripada di Mars. Dan cairan cerebrospinal akan lebih banyak, sehingga tulang belakang kita lebih panjang. Manusia kemungkinan besar akan hidup lebih lama. Untuk merealisasikannya, ilmuwan perlu nyari tahu caranya mendownload kesadaran ke dalam mesin. Mereka juga udah nyoba mindahin kesadaran di kalangan hewan. Nah, gimana menurutmu? Kalau menurutku kok agak nyeremin ya? Sebaiknya disimpan aja deh nanobotnya. Kalau aku sih mendingan duduk santuy sambil ngeliatin langit yang menawan. Seperti kata pepatah, umur hanyalah deretan angka. Yang terpenting adalah gimana cara kita menjalaninya. Bener kan?